Saya kan tukang tarik-tarik garis gitu ya. Gimana ini? Apakah berbagai tesis indah ini juga didukung oleh tarik-tarik garis? Next. Pertama kita akan ngomongkan ya, the dollar index ya, atau DXY. Yang mana ada potensi koreksi DXY selama tahun 2024 sampai 2025. Jadi ada potensi DXY mengunjungi ya, trend line majornya di monthly time frame. Yang mana akan membawa penurunan ya, 5% di dollar index. Sehingga sesuai dengan timeline kita, bullish di tahun 2024 dan 2025 untuk semua aset investasi terutamanya cryptocurrency. Next. Selanjutnya kita membahas ya Bitcoin dominance yang mana merupakan indeks ya dan juga chart yang menunjukkan seberapa besar dominansi dari Bitcoin dibandingkan aset lain yang mana ini adalah altcoin. Di mana teman-teman lihat ya ini adalah picture yang kita sajikan ya di webinar di akhir tahun 2023, di mana kita memprediksi dominance akan turun karena monthly chartnya ada possible retap ya, rejection. Selama tahun 2024 ya kita meramalkan ya, akan terjadi penurunan 25% sampai 30% untuk Bitcoin dominance yang pasti membawa impact positif ke berbagai project altcoins yang ada di market crypto. Next. Dan kita juga memprediksi harga Ethereum yang mana dari prediksi awal kita sudah naik 52% dan sekarang Ethereum juga sudah mau ke 3.000 harganya. Dan di sini ini kita lihat ya fraktal dari Ethereum. Ketika Ethereum terjadi monthly golden cross, ya Ethereum itu naik 22 kali lipat. Tapi secara geometrik kalau kita copy and paste, sekarang juga terjadi lagi monthly golden cross. Ini akan membawa ETH at least ya naik 185% dari titik sekarang. Sehingga Ethereum ya sangat dominance juga ya dibandingkan teman-teman cari project-project yang lain. Karena kalau Bitcoin itu indeks keseluruhan kripto ya, kalau Ethereum itu adalah indeks dari keseluruhan altcoin. Karena banyak altcoin dibangun di network dari Ethereum. Next. Kemudian di sini ada total 3 ya, yang mana dari prediksi awal kita naik 57%, kita bakal prediksi total 3 ke 650 billion. Yang mana itu align juga ya dengan apa yang kita sampaikan ya, dominance turun, total 3 naik dan juga Ethereum juga naik. Itu akan membawa altcoin season atau alt season selama tahun 2024. Next. Oke, kita udah ngomongin spatial computing. Masa cuma spatial computing 1 tahun ini? Apakah tidak ada naratif lain selain spatial computing? Jadi secara resmi kita membuat guideline dan juga timeline dari masing-masing naratif yang ada. Pertama, kita jelas ya, spatial computing udah happen. Ini kita ngomong dari 3 bulan yang lalu. Dan sekarang kejadian ya. Tim Cook meluncurkan Apple Vision Pro. Yang mana dari Q1 ya, sampai Q2, ini kita pasti akan ngomongin spatial computing. Kita juga alerting ya, AI. Dan sekarang banyak ya project AI yang naik. Banyak gak sekarang? Banyak ya, ada AI ya, XAI dan lain sebagainya. Itu sudah kita prediksi tahun lalu. Ya ini buatnya tahun lalu. Ada yang ikut webinarnya ini? Ikut? Oke. Jadi AI dan spatial computing itu akan jadi narasi di awal tahun 2024. Kenapa AI? Karena Microsoft sebagai perusahaan penyokong AI terbesar itu akan meningkatkan produksi mereka terhadap produk-produk AI. Sehingga mereka lagi menekankan pendapatan mereka di sektor AI di tahun 2024 Q1. Kemudian kita akan ngomongin real world asset ya atau RWA yang possibly happens ya Q2 sampai Q3 yang mana sektor ini adalah sektor utama yang diincar BlackRock. Perusahaan pengelola dana terbesar di dunia. Karena mereka menganggap bahwa tokenisasi itu adalah masa depan. Yang mana BlackRock ini pasti menjadi pemain utama di sektor RWA. Lalu kemudian kita ada juga ya CBDC di Q3 sampai Q4, yaitu adalah Central Bank Digital Currency. Di mana CBDC itu adalah bank sentral yang mengeluarkan kripto, intinya seperti itu. Di mana di Indonesia juga ada ya sekarang Project Garuda, yang mana pasti secara teknologi mereka membutuhkan berbagai perusahaan-perusahaan Web3 ini untuk menjalankan sistem decentralized ekonominya. Dan kita tahu ya, kenapa kok Q3 sama Q4? Karena hampir semua negara di dunia, Singapura,
kemudian Eropa, kemudian berbagai negara-negara lain di Asia ya, Jepang, Korea, itu deadline-nya mereka launch CBDC itu adalah akhir tahun 2024. Sehingga banyak sekali koin-koin yang quotes on quotes ya mengusung naratif CBDC ini bisa naik di akhir tahun 2024. Apa aja koinnya kalau yang CBDC? Wah. Oke, yang mana CBDC ya, RWA ya, Artificial Intelligence, Spatial Computing, ini membawa eksploitasi data yang sangat besar terhadap penggunanya. Karena mau nggak mau data kita tuh diolah setiap hari. Informasi yang kita sampaikan di handphone kita, itu secara privasi, ini bukan punya kita. Sehingga itu akan membawa narasi baru, yaitu adalah privacy dan cyber security. Karena mungkin terjadi banyak sekali exploit data, pemanfaatan data yang tidak bijak dan tidak sesuai dengan etika, sehingga banyak yang tereksploit datanya. Bahkan yang paling buruk ya, eksploitasi di bidang finansial. Misalkan akun kita terhack ya, dan kita kehilangan semua kripto kita. Sehingga privacy dan juga cyber security ini juga akan menjadi katalis di tahun 2024 secara naratif altcoin yang mana akan membawa juga banyak likuiditas dari luar ke dalam protokol kripto.